Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah, puja dan puji syukur alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini, hari Jumat ba'da subuh, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dilapangkan, dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh secara berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan belajar bersama, thalabul ilmi. Semoga nikmat ini senantiasa ada pada diri kita hingga akhir hayat kita, hingga kita bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak lupa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Semoga seluruh yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, mulai dari bangun tidur kita hingga tidur kita lagi, bahkan di dalam tidur kita, semuanya kita persembahkan, semuanya kita peruntukkan hanyalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini ya, Jumat ba'da subuh, kita melaksanakan pembelajaran bersama yaitu kitab Tarjamah Riyadhus Shalihin karangan Muhammad Nasiruddin Al-Albani, masih berkenaan dengan bab taubat nih. Nah, ini masih berkaitan dengan kisahnya sahabat yang mulia Ka'ab Ibnu Malik ya. Insyaallah tinggal satu kaca nih. Wah, panjang banget berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ya, dari hadis yang sebelumnya. Ini masih bersambung ya. Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, Allah tidak memberi nikmat kepada saya yang paling agung dalam jiwa saya setelah Allah Ta'ala memberikan hidayah Islam kepada saya daripada sikap jujur saya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu saya tidak berdusta kepada beliau yang akhirnya saya akan binasa seperti binasanya orang-orang yang telah berdusta. Jadi Ka'ab radhiyallahu anhu ini beliau bersyukur ya karena Allah sudah melimpahkan, Allah sudah menguatkan beliau dalam kejujuran dan senantiasa dalam kejujuran. Sampai di dalam hadis tadi ya, Ka'ab radhiyallahu anhu berkata bahwasanya setelah beliau berislam, setelah beliau itu masuk Islam ya, maka kebaikan ya, atau nikmat yang ia rasakan yang paling nikmat itu adalah pada saat beliau mampu atau Allah mudahkan atau Allah beri kejujuran ya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya ini adalah perkara yang berat. Ka'ab Ibnu Malik ini tidak ikut dalam perang Tabuk. Ini flashback sedikit. Bukan karena udzur, bukan karena memiliki suatu urusan, bukan karena memiliki suatu halangan boten. Tapi sebenarnya beliau mampu dan sangat mampu, baik secara fisik maupun harta. Qadarullah beliau tidak ikut dalam perang Tabuk. Beliau tidak menghadiri seruan Allah dan Rasulnya di perang Tabuk.
Akan tetapi Ka'ab ini jujur atau mengakui keadaan dia, ya, mengakui ketidakhadiran beliau ini di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu anhu tidak peduli wis. Aku engko diseneni ambek Rasulullah wis ndak apa-apa. Sing penting aku jujur apa eneke. Tak omongni apa eneke. Rasulullah napa niku nesu, Rasulullah niku marah, itu diterima, diterima. Artinya ya wis pancen aku salah. Nah, ini salah satu sifat dari sahabat yang mulia Ka'ab radhiyallahu anhu yang perlu atau yang sebaiknya kita jadikan teladan, kita jadikan suri teladan, yaitu berupa napa kejujuran. Meskipun napa niku itu berat ngoten. Itu kita tahu bahwasanya itu akan menyebabkan kemurkaan. Apalagi ini kemurkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngoten nggih. Berat banget. Tapi kejujuran inilah yang justru membawa sahabat yang mulia ini ke tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kita itu salah, ya, meskipun itu kita tahu bahwasanya itu pahit, itu akan menyebabkan kemurkaan manusia, okay? Tapi kejujuran itu seharusnya selayaknya tetap kita pegang teguh. Ya, ini salah satu hal yang dapat kita ambil teladan ya dari seorang Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu anhu. Jadi yang beliau cari adalah apa? Keridhaan atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang beliau lakukan ini sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala, sepenuhnya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami lanjutkan, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang berdusta pada waktu Allah menurunkan wahyu dengan seburuk-buruk ucapan yang diberikan kepada seseorang. Maka dia berfirman, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 95-96 yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu kembali kepada mereka supaya kamu berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka jahanam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu ridho kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kamu ridho kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang fasik itu. Jadi bersamaan dengan sahabat mulia Ka'ab ibnu Malik ini ada juga beberapa orang yang tidak ikut seruan Allah dan Rasulnya dalam perang Tabuk. Akan tetapi beberapa sahabat yang lain ini mereka berbohong, mereka berbohong bahwasanya mereka tidak punya udzur, mereka dalam keadaan mampu, ya, tapi tidak ikut perang Tabuk. Pada saat bertemu dengan Rasulullah tidak berkata jujur seperti halnya yang dilakukan oleh Ka'ab ibnu Malik. Jadi ada juga orang lain, ya, itu yang berbohong. Jadi berkata kepada Rasulullah atau apa niku mengabarkan kepada Rasulullah bahwasanya punya udur bla 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 bla, padahal itu bohong, hanya untuk mencari ridho Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah tidak marah. Tapi Allah Maha tahu. Nah, di dalam surat At-Taubah tadi Allah sebutkan ya Rasulullah memang ridho, tapi Allah tidak ridho karena Allah Maha tahu tentang kebohongannya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah manusia biasa. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu hal-hal yang gaib. Beliau juga tidak tahu isi hati manusia. Jadi Rasulullah ini waktu niku dihapusi nggih manut mawon, didongakne kebaikan, tetap didoakan kebaikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tahunya itu tentang hal-hal yang gaib atau tahunya tentang isi hati manusia itu karena wahyu. Karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena beliau sakti nopo, karena beliau memiliki ilmu gaib, mboten nggih. Jadi Rasulullah itu juga enggak tahu pada waktu dibohongi
beliau juga tidak tahu. Barulah setelah turun wahyu surat At-Taubah ayat 95 sampai 96 beliau mengetahui bahwasanya ada sahabat-sahabat yang udzur nggih, mboten udzur napa niku tidak ikut berperang bukan karena udzur tapi ngomongi mature memiliki udzur. Jadi berbohong. Kami lanjutkan. Ka'ab berkata, kami bertiga ditangguhkan dari perkara orang-orang yang telah diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka berani bersumpah kepada beliau. Jadi sahabat sing ngapusi wau langsung didoakan kebaikan. Sementara Ka'ab ya dan dua orang sahabatnya tadi karena kejujurannya ditangguhkan sampai turun wahyu. Beliau membaiat mereka dan memohonkan ampunan untuk mereka. Padahal bohong ya, tapi tetap Rasulullah mendoakan atau memintakan ampunan. Sementara urusan kami bertiga ditangguhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Allah Taala memutuskan perkara kami dengan putusan di atas. Maksudnya yaitu dalam surat At-Taubah yang kita bahas kemarin bahwasanya tobat mereka bertiga itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, ini saya bacakan artinya, dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan perkaranya. Jadi Ka'ab dan kedua sahabatnya. Yang dimaksud dengan kami ditangguhkan tadi bukan ketertinggalan kami dari peperangan, tetapi penangguhan oleh Nabi terhadap kami dan pengakhiran Nabi tentang urusan kami dari orang-orang yang telah bersumpah serta mengajukan uzurnya kepada beliau dan beliau telah menerimanya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mengetahui. Beliau juga menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah pertobatan dari ketiga sahabat tadi ya, Ka'ab ibnu Malik dan kedua sahabatnya itu diterima atau tidak? Ini Rasulullah juga menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya perkara ketiganya ini ditangguhkan sampai dengan datangnya wahyu. Masya Allah. Niki wau berkenaan dengan Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu anhu sudah selesai nih. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini pentingnya kejujuran karena kejujuran itu akan mendatangkan rahmat, akan mendatangkan ampunan, akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu mendatangkan marah dari manusia. Meskipun manusia dengan kejujuran kita bisa jadi manusia itu marah, tapi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat menyukai dengan kejujuran. Masya Allah. Kami lanjutkan dengan hadis yang lain nggih. Ini berkenaan dengan Ka'ab sampun nggih. Nah ini bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Nujaid Imran ibnu Al-Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang wanita dari Juhainah, suku Juhainah, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hamil karena zina. Ya. Ini berkenaan juga dengan kejujuran, ya. Jadi hamil karena zina, ya. Hamilnya karena zina, jadi kok wani-wani ini nekani Rasulullah, kok wani-wani ini nekani Rasulullah. Masya Allah ini sahabat. Dia berkata, ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar. Nah ini kejujuran. Maka tegakkanlah hukuman atas saya. Minta dihukum karena dia berdosa dan dia mengakui dosanya, ya, dosa besar. Hukumlah saya, bahasanya gitu. Hukumlah saya, ini pertobatan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil walinya. Walinya, walalam ini bapaknya nopo saudara laki-lakinya, jadi wali dari perempuan yang mempunyai anak dengan apa itu berzina tadi. Naudzubillah min dzalik. Kemudian berkata, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, berbuatlah baik kepadanya dan apabila telah melahirkan maka bawalah kemari. Maksudnya Nabi memerintahkan kepada walinya, ya, agar berbuat baik kepada wanita hamil ini, wanita yang sedang hamil ini, dan nanti kalau anaknya sudah lahir, maka wanita tadi
bawalah ke sini, bawa ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah melahirkan, akhirnya ya dia atau sang wali tadi melaksanakan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya setelah wanita tadi dikembalikan pada Rasulullah, memerintahkan mengurus wanita itu, maksudnya menghukumnya. Pakaian-pakaiannya diikatkan kepada wanita tadi ya, diikat ngoten kuat napa niku dibondo. Kemudian Nabi memerintahkan ya dan wanita itu pun dirajam. Jadi wanita itu dibondo dengan pakaiannya diikat kemudian dirajam karena eh, memang wanita tadi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata jujur bahwasanya telah berdosa besar dan ingin bertobat, ingin mendapatkan hukuman ya sebagai jalan pertobatan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatinya. Nah, ini Masya Allah nih. Jadi setelah dihukum dirajam niku terus orangnya ditaruh sana ngoten nggih, ditaruh sana. Kemudian niki orang rame-rame dihantemi bareng-bareng dengan batu. Dihantemi bareng-bareng sampai meninggal dunia. Ini di tangannya dibondo, terus mboten saged tidak bisa mengelak nggih. Yus enten sing kenging kepala, ada yang kena badan, ada yang kena napa niku wis semua tubuh ini terkena lemparan batu sehingga meninggal dan batunya juga ada yang besar juga ngoten nggih. Kena kepala tek enten wis langsung meninggal. Tapi ya itulah hukum Allah. Jadi kalau barang siapa yang naudzubillah min dzalik napa niku berzina ngoten nggih, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wanita ini meninggal, beliau mensolatinya. Beliau mensolatinya. Artinya apa? Beliau ini senang dengan pertobatan wanita tadi. Ya. Jadi meskipun sudah berbuat dosa, tapi wanita tadi bertobat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hargai. Ya. Karena sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bersegera untuk bertobat. Nah, niki sahabat yang lain, ya. Maka Umar berkata kepada beliau, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau sholat atasnya ya Rasulullah, padahal dia habis berzina. Ini bagi Umar ibnu Khattab nih. Jadi ya Rasulullah, wong itu wanita yang berzina loh, wanita yang sudah berzina. Kok disolati lah, ngoten bahasanya ngoten nggih. Kok jenengan kok kersa nyolati ngoten. Itu wanita yang habis berzina. Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia telah benar-benar bertobat dengan sebuah taubat. Seandainya dibagikan kepada 70 dari penduduk Madinah, tentu cukup untuk mereka. Ini Masya Allah ini. Jadi wanita tadi memang benar sudah berbuat dosa, berzina. Tapi beliau atau wanita tadi bertobat ya dengan cara napa niku meminta hukuman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah kehendaki. Artinya hukuman yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Wanita ini bersegera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berdosa, saya sudah berzina, ya Rasulullah hukumlah saya, kemudian dirajam sampai mati. Jadi ini berat gitu. Jadi nopo nggih. Terus keumumannya nggih. Kalau orang tahu bahwasanya hukumannya seperti itu, dihantemi gawe watu, kemudian sampai mati. Itu keumumnya pripun? Menghindar ngoten nggih. Keumumnya kan menghindar, terus tak delik ae atau melayu nang ndi. Jangankan kok dihantemi sampai mati, di penjara ini kan yo sik luwih penak timbang dihantemi sampai mati ngoten. Itu mawon kathah yang banyak yang menghindari. Wis pilih melayu, pilih delik wis ndak karu-karuan nggih. Apalagi dihantemi sampai mati. Tapi wanita tadi ya, karena dia merasa berdosa, sudah berbuat dosa nggih, dia menyerahkan diri kepada Allah. Wis aku siap dihukum dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Apapun konsekuensinya saya terima meskipun itu berat dan itu dilaksanakan dengan cara
napa niku dirajam, dirajam, dihantemi sampai mati. Nah, pertobatannya ini penyerahan dirinya kepada Allah dan Rasulnya inilah yang membuat wanita ini mulia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, ya, seandainya pertobatan atau tobatnya wanita tadi itu ya, dibagi ke penduduk Madinah itu cukup untuk 70 orang. Jadi satu wanita ya yang sudah bertobat karena zina tadi ya, kemudian tobat itu sudah dilaksanakan, itu tobatnya kalau dibagi untuk 70 penduduk Madinah itu masih mencukupi. Masya Allah ini, Masya Allah ini ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mensolati. Kami lanjutkan. Apakah engkau mengetahui sesuatu yang lebih utama dari sikap dia yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah nggih. Jadi di zaman sekarang ini bukan berarti kita mengumbar-umbar aib nggih. Jadi misalnya kita punya dosa nopo ngoten, bukan berarti terus kita datang ke saudara kita atau datang ke tetangga kita, "Wih, aku ini duwe dosa ini, hukumen." Mboten mboten ngoten nggih. Karena yang berhak menghukum itu adalah pemerintah yang sah ngoten nggih. Seperti wanita yang dilakukan oleh wanita tadi, beliau langsung mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara atau kepala kekhalifahan Islam pada waktu itu. Jadi buatan kok diumbar-umbar ke sembarang orang buatan ya, karena aib kita itu harus ditutup nih, jangan diumbar-umbar. Karena Allah Subhanahu wa taala itu marah. Allah Subhanahu wa taala itu murka ya, kepada orang ya yang dia berbuat dosa di pagi harinya ya. Kemudian dia mengumbar dosa itu ya, atau memberitahukan kepada orang lain dosa-dosanya itu di siang harinya atau di sore harinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menutupinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya sudah menutupi aib orang itu, sudah menutupi dosa-dosa orang itu agar tidak diketahui orang, akan tetapi orang tersebut malah mengumbar, malah memberitahukan kepada orang lain. Nah, ini Allah murka ini dengan orang yang seperti ini. Jadi kalau kita punya dosa, kita punya aib itu sebaiknya ya atau seharusnya ditutupi. Tidak boleh diumbar-umbar. Karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah menutup sebenarnya, sudah menutupi aib-aib kita, sudah menutupi dosa-dosa kita. Seandainya saya nanti ini, misalnya saya depan ini, Allah bukakan aib atau dosa-dosa saya, ya pastinya dengan semua tidak akan terso hadir di sini. Wah, Mas Hafid iki dosane akeh ngono kemelelet. Ngoten nggih. Nauzubillah dzalik la haula wala quwata illa billah. Jadi bukan karena baik kita atau bukan karena napa niku kebaikan pribadi ngoten nggih, tapi karena Allah Subhanahu wa taala sudah berkenan menutupi aib kita. Allah Subhanahu wa taala sudah berkenan menutup dosa-dosa kita. Jadi enggak ada yang tahu ngoten nggih. Lek enten sing ngertos wah bahaya. Langsung menjauh semua. Berikutnya dengan hadis yang lain dari Ibnu Abbas, dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seandainya anak Adam memiliki emas satu lembah, wah, emas satu lembah nih wadah sangat nih, sangat bayang nih. Pasti ia ingin ya seandainya dia memiliki dua lembah dan tidak akan bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Dan Allah menerima tobat orang-orang yang bertobat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi, Bapak Ibu rahimakumullah, niki merupakan sifat manusia. Tidak terkecuali saya. Jadi sifat manusia itu memang serakah. Seandainya diberi uang 1 juta pasti dia akan menginginkan 2 juta. Oleh 2 juta dia akan menginginkan 4 juta. Oleh 4 juta menginginkan 8 juta. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tidak akan pernah napa niku puas. Jadi
Bahkan dalam hadis tadi sudah punya emas sak gunung, satu lembah, emas kabeh sak gunung niku lek di kilo pinten niku? Pirang ton niku wis kuwatah banget niku 7 turunan bahkan lebih tidak akan habis ngoten nggih. Masih juga menginginkan sak gunung malih ngoten. Wis duwe sak gunung pengen tambah sak gunung malih. Nah, ini subhanallah ini manusia ini memang ya serakah. Sampai dengan apa? Niku mandeki lek pun nah niku wau, lek pun mulutnya yaitu dipenuhi dengan tanah atau sudah meninggal baru berhenti. Selama masih hidup niku nggih ngoten niku. Terus kurang. Nah, ini makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita untuk dingkluk, pandanglah ke bawah, pandanglah orang-orang di bawah kita sehingga kita napa? Kita bersyukur. Oh kok ternyata si akeh sing sak ngisorku. Oh ternyata kok si akeh sing lebih berat dari saya. Jadi kita akan bisa bersyukur dengan rahmat, dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Lek awake dhewe niku ndengak nggih, ndongak ngeten. Nah, niku pasti nggak akan ada habisnya sampai mati tadi nggih. Karena nopo? Di atas langit itu masih ada, di atas langit masih ada langit. Dengak ngenten delok sik kayak kok penak akeh. Begitu dapat yang itu dengak malih enten malih sak dhuwure. Dengak malih enten malih sak dhuwure. Terus seperti itu sampai mati. Dan itu tidak baik karena apa? Jauh dari rasa syukur. Jadi ndingkluk melihat ke bawah sehingga lebih dekat dengan rasa syukur. Kita lebih bisa mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Rahmat yang Allah berikan kepada kita ini akan terasa nikmat, terasa enak apabila kita banyak-banyak menundukkan pandangan. Dingkluk delok sing sak ngisore. Tambah setunggal nggih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang maha suci tertawa. Allah niki tertawa. Tapi pun dibayang nih kados tertawanya kula jenengan nggih. Oke. Karena zat Allah ini berbeda dengan makhluknya. Kita ini makhluk, sementara Allah ini adalah pencipta, Rob yang berhak untuk disembah. Jadi beda. Kepada dua orang. Jadi Allah yang maha suci tertawa melihat kepada dua orang. Yang salah satunya membunuh yang lain. Kedua-duanya masuk surga. Yang ini berperang di jalan Allah lalu terbunuh. Kemudian Allah mengampuni orang yang membunuh, dia masuk Islam dan mati syahid. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini salah satunya kisah yang masyhur itu adalah kisahnya Hamzah ibnu Abdul Muthalib. Ini paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang syahid, yang terbunuh di perang Uhud. Jadi Hamzah radhiyallahu anhu ini terbunuh di perang Uhud ya dengan cara ditombak. Yang nombak adalah Wahsy. Wahsy ini pada waktu itu masih budak. Beliau adalah budaknya Abu Sufyan, Hindun. Budaknya Abu Sufyan memang diperintahkan untuk khusus membunuh Hamzah. Kemudian Hamzah pun terbunuh syahid di jalan Allah di perang Uhud. Masuk surga. Kemudian dalam perjalanannya Wahsy ini sang budak tadi ya. Dalam perjalanannya kemudian mendapatkan hidayah. Mendapat hidayah, Wahsy ini kemudian masuk Islam. Masuk Islam ya. Kemudian karena dia merasa berdosa, setelah masuk Islam merasa berdosa loh, kok dulu telah membunuh pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah ibnu Abdul Muthalib. Kemudian dia apa nggih? Bahasanya balas budi lah, balas budi, pengen menebus kesalahannya yang dulu. Maka dia di dalam perang Yamamah kalau bukan salah nggih, melawan nabi palsu yaitu Musailam al-Kadzab. Ya beliaulah yang pada waktu itu berhasil membunuh ya Wahsy ini berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab ya dengan cara ditombak juga. Nabi palsu itu ditombak, maka untuk menebus dosa bahwasanya beliau telah membunuh paman Rasulullah itu dengan cara itu yang kemudian ya pada akhirnya walalam bisawab ini Wahsy ini mati syahid terus mati syahid juga masuk surga juga. Jadi yang dibunuh dan pembunuhnya ini podo-podo masuk
surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci niki tertawa kepada kedua orang napa nggih lucu ngoten nggih. Jadi iki sing dipateni mlebu surga, sing mateni ya mlebu surga. Nah, ngoten. Pripun niku saged dibayangne nggih. Niku lek cara teng donya protes lho, kok ini sik mateni aku kok mlebu surga. Protes ngoten nggih. Tapi mboten, di hadapan Allah Subhanahu wa taala pasti ada solusinya. Karena memang niki sekali lagi berkaitan dengan tobatnya. Karena Wahsy tadi meskipun sudah melakukan sebuah dosa besar yaitu membunuh ya atau menghilangkan nyawa seseorang, bahkan yang dihilangkan nyawa seorang muslim tidak tanggung-tanggung pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada saat beliau masuk Islam, beliau bertobat ya, berjanji atau berusaha untuk menebus dosa-dosanya hingga mati syahid. Nah, ini pertobatan inilah yang mendatangkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, bisa jadi kula panjenengan itu melakukan tanpa kita sadari maupun kita sadari melakukan dosa-dosa atau bahkan dosa besar sekalipun ngoten nggih. Akan tetapi pintu taubat atau pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa terbuka lebar. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, jangan bosan-bosan, jangan juga napa niku menunda-nunda untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita, atas dosa-dosa kita di masa lalu. Allah pasti akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita ya. Baik itu dosa kita sedikit ataupun dosa kita sebanyak langit dan bumi. Ampunan Allah jauh lebih besar daripada itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala marah kalau orang berdosa tidak mau tobat. Nah, niki Allah marah ini. Wong wis salah kok tidak mau njaluk sepuro, tidak mau bertobat. Nah, ini namanya sombong. Jadi sudah salah, sudah berdosa, tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Allah, niki malah malah salah. Jadi sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah yang bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit yang bisa kita pelajari bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menguatkan kita di atas Islam, di atas din ini hingga kita bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى